Karena bagaimana walaupun suaminya penjahat, anaknya tidak berdosa. Walaupun suaminya penjahat, istrinya tidak berdosa. Bosnya siapa namanya? Itu rata-rata begitu. Ini lagi ada pegawai di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Retribusinya dah gede banget ini, jadi nggak bisa. Kenapa? Emang luas sananya. Jangan cuma brownies Amanda. Kamu tinggal ngasih aku cuma 1%. 1% dari 3,2 M. Wow. Bercanda dengan temannya yang bernama Wicca. Bercanda lu kata ya. Gila, seterang-terangan itu oknum ASN membahas proyek Halo lagi. Kembali lagi bersama gua Adi Cipta dan seperti biasa kita akan melihat video yang sedang viral, ada apa aja sih di media sosial. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe dulu sekarang juga. Jangan lupa untuk like video ini dan kirimkan hype-nya. Tonton juga sampai habis loh ya. Tanpa lama-lama, kali ini ada berita apa Bang Adi? Lagi viral nih, ada ASN yang lagi live. Terus di situ ada bahasan-bahasan tentang fee kayak gitu. Fee. Ada dugaannya sih katanya itu proyek ya. Tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu nih, kemarin KDM memberikan apresiasi kerja terhadap Polda Jabar karena berhasil menumpukan banyak sekali pelaku begal dan juga ditemukan barang bukti yang sangat banyak sekali. Mantap sekali. Kita langsung lihat sama-sama ya. Let's play. Saya mengucapkan terima kasih ya pada jajaran Polda Jabar, Polres dan Polresta di seluruh provinsi Jawa Barat yang memiliki kinerja yang sangat tinggi terhadap apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Kegelisahannya adalah masyarakat kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan rasa nyaman, anak-anaknya terlibat dalam narkoba, obat-obatan terlarang, pakai knalpot yang hari ini ada upaya untuk secara sistemik memerangi seluruh kejahatan itu. Dan kejahatan ini harus diperangi secara bersama. Jajaran polisi saja tidak cukup, TNI saja tidak cukup, Satpol PP tidak cukup, Dinsus tidak cukup. Harus semua masyarakat memiliki nyali yang sama bahwa kejahatan ini harus diperangi. Insya Allah bahwa kami terus akan melakukan upaya-upaya pengungkapan, bukan hanya sekedar para pengedarnya, tapi pada otak-otak pelaku yang mendistribusikan dari manapun, walaupun itu lintas provinsi. Ini juga hadir di sini dari BNN juga, BNNP. Tentunya kita harus memperkuat kolaborasi kepada semua pihak. Tentunya nih. Kemudian terhadap masalah begal, ini kita memang seluruh Polda Banyak banget ya ini ya. Sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat, karena kita melakukan penelitian sebelumnya dan juga masukan semua pihak, termasuk arahan Bapak Gubernur. Inilah keresahan masyarakat kita harus menjawab. Bagaimanapun caranya, apapun langkah-langkahnya, kita perkuat kolaborasi dengan semua pihak. Kita lawan begal, kita lakukan penegakan hukum, ya. Namun juga bagaimana kita membangun strategi untuk membuat wilayah Jawa Barat ini menjadi wilayah yang aman, nyaman untuk semua, baik warga Jawa Barat maupun siapapun yang ingin berdatangan di Jawa Barat. Ya. Akhirnya ya, banyak sekali pelaku-pelaku begal ya, terus yang mengedarkan minuman keras dan obat-obatan terlarang Narkoba itu gitu ya. Betul. Iya. Dan ini merupakan komplotan atau sindikat ya. Betul. Karena banyak banget kan. Nah, masih ada video yang lainnya, kita lihat sama-sama. Let's play. Banyak begal yang ditangkap Polda Jabar berasal dari Lampung. Ternyata mereka berkomplot untuk merampas motor di Jawa Barat. Bahkan ketika KDM bertanya satu persatu, mereka seolah terbiasa melakukan hal ini. Asal mana? Terbiasa banget ya. Asal mana? Asal Lampung. Asal mana? Asal mana? Lampung. Ini satu Lampung. Ratusan motor berhasil Polda Jabar amankan. Dari ratusan motor itu, salah satu penadahnya berasal dari Garut. Asal mana? Kurang Garut? Garut mana? Maling gimana mana? Hah? Kamu penadar? Papanya kan ayah. Budak ayah. Berarti istri kamu sekarang kehilangan orang yang berusahanya. Anak kamu kelas berapa? Ya, SD ya. Saya minta alamat kamu ya. Nanti minta alamatnya Pak Kapolda. Karena bagaimana walaupun suaminya penjahat, anaknya tidak berdosa. Walaupun suaminya penjahat, istrinya tidak berdosa. Nanti suaminya ditahan, istrinya juga tidak ada yang ngasih makan, bisa jadi istrinya berbuat dosa atau melakukan hal lain. Ya, nanti saya cek istri kamu ya. Ya.
Siap iya no. Ayeuna arek paling timur. Arek jadi penanda lima. Kampung. Kampung teh ayeuna. Nanti saya mau undang istriku ya. Ya, kamu di tangan kali undang. sama kan. Dulu ya. Nah inilah ya, KDM tuh masih memikirkan keluarga pelaku loh gitu. Iya, karena kan nanti istrinya makannya gimana, Iya. anaknya makan dan buat sekolahnya kayak gitu Dan yang gimana. dikhawatirkan gitu dengan kondisi terdesak seperti itu, kan nanti istrinya malah berbuat ya yang tidak-tidak gitu ya. Nah, itu. Begitu. Inilah. Ya, beruntungnya warga Jawa Barat ya punya pemimpin KDM. Betul. Kita lanjutkan. Let's play. Nih ya, buat Badan Perwakilan Netizen, lihat nih. Coba lihat deh sebentar nih tayangan KDM yang ini aja. Gua tahu KDM tuh udah lama, 10 tahun yang lalu. Beliau selalu sesuai apa yang diucapkan dan yang dikerjakan. Iya. Apalagi soal madol nih. Nih, lihat judulnya. Namanya siapa? Namanya siapa? Arif Maulana asal dari Aceh. Kejahatannya apa? Hah? Oh, tramadol. Ini? Madarisya. Apa? Madarisya asal mana? Kasusnya? Obat, peredaran obat. Ini? Heri. Atau kuningan. Masalahnya apa kasusnya? Bu, pengedar. Oke. Ini asal Bandung. Kasusnya? Sabu. Ini asal kasusnya? Satu-satu ya. Sabu. Pegang barang siapa? Hah? Kamu dititipin. Apa disuruh? Turun. Oke. Namanya siapa? Siapa? Asal mana? Kasusnya apa? Ramadol. Kamu jualan? Di mana jualannya? Barangnya dari mana? Barangnya dari? Kemudian ini asal Aceh. Kasusnya obat-obatan. Jualannya di mana? Cimahi. Ketangkap. Berapa jualnya per 3 butir? Sebutir 5.000. Yang punya barang siapa? Bosnya siapa namanya? Itu rata-rata begitu. Bilangnya nggak kenal sama bosnya. Bosnya tetap di balik layar ternyata ya, sampai ke pegawai aja nggak kenal. Entah nggak kenal atau memang ditutupi itu. Nah, tapi menurut gua sih ada kemungkinan ini bos yang paling atasnya mungkin ya. Pasti. Yang Pasti enggak sih. susah itu kan. Wah, susah banget Kalau sih ya itu. atasannya dia kayaknya dia pasti kenal, tapi bos Iya. yang paling atasnya ini big boss lah gitu Big ya. bossnya itu sih sebenarnya yang harus dicari ya, itu loh. Tapi kerennya tadi KDM ditanya satu persatu loh. Itu keren sih. Keren banget. Biasanya kan kalau pejabat datang kayak gitu tuh ya sebatas formalitas gitu kan. Tapi KDM tuh pengen tahu apa ada masalahnya, kenapa bisa ngelakuin itu, kasusnya apa, orang mana gitu. Dan itu tujuannya Beda kan perhatiannya. pasti arahnya kalau KDM itu ya bertujuan untuk mengevaluasi kedepannya harus membuat program apa. Nah itu. Wah, kita lanjutkan lagi. Let's play. Assalamualaikum, sampurasun Wilujeng Enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ini lagi ada pegawai di Nah, ini Pemda nih. Kabupaten Bandung Barat berstatus Singgung free proyek P3K ya. melakukan live TikTok yang dalam penglihatan saya bukan untuk membangun transparansi dalam Ya. pengelolaan keuangan, Bukan. pengelolaan pendapatan, tetapi lebih pada ingin memperlihatkan style personal. Oh, Dialog yang dilakukan dengan teman sebelahnya memang seperti membicarakan kalau membantu pekerjaan berapa persen bagiannya. Tentunya ini adalah sikap yang mencederai prinsip-prinsip pelayanan, sikap yang mencederai prinsip-prinsip seorang pegawai dalam melaksanakan tata kelola keuangan. Saya lihat bidangnya ini bidang pendapatan. Dan saya sudah meminta kepada Bupati Bandung Barat, Bapak JJ, untuk melakukan tindakan tegas. Nah, Dilakukan pemeriksaan secara terbuka. Yang kedua, dilakukan hukuman yang bersifat objektif berdasarkan kesalahan yang dibuat. Andai kata pun harus dilakukan tindakan pemberhentian, lakukanlah iya. demi menjaga marwah pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dan saya Ini sering marwah. kali lewat ke wilayah Bandung Barat. Memang diperlukan pegawai-pegawai yang memiliki tanggung jawab terhadap layanan pada masyarakat.
Buat Pak JJ, bersikap tegas, jangan pernah ragu. Nah, ini baru menjaga marwah. Betul. Karena ya secara tidak langsung si ibu itu kan sudah mencederai nama baik pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nah itu, kan. apalagi tadi kita lihat juga kan tulisannya di situ ngobrolin tentang fee ya. Kita bakal lihat sama-sama dulu ya videonya. Let's play. Nah, ini apa? Nah, ada kata kendala cuma di itunya di manajemen. Ayo udah, aku bilang ke bapak, jangan dulu. Terus bisa kalau lupa dia nggak mau kerja sama aku pak gitu. Tahu. Mak, kamu kenalnya di apa? Aku bantu. Ini mah Gak usah kayak apa, biar nggak mau bagi-bagi. bukan Apa? Kenapa? Aku bantuin, aneh nggak mau. retribusinya dah gede banget ini, jadi nggak bisa. Kenapa? Karena emang luas sana no. Iya, terus kenapa kamu nggak mau dibantuin sama aku? Takut persenan dibagi-bagi? Perlu bantuan saya. Jadi saya berapa persen? 1%. Iya nanti maunya ada lah. Ada. Nah, berarti Wicak yang beliin aku. Nah. Jangan cuma brownies Amanda. Kamu berarti ngasih aku cuma 1%. Gua lebih setuju orang-orang kayak begini tuh dipecat tidak hormat. Gua lebih setuju begitu sih. Tadi ada yang menarik sih. Masa Apa cuma brownies Amanda? Masa cuma 1%? Aneh kan? Masa Aduh. yang kerja jadi ASN begini Gimana kualitasnya? kalian nih? Ada kayak gini ASN loh. Waduh, kacau. Gak cocok loh, ini gak cocok banget ini. Ada yang menarik di komentar kita lain. Apa tuh? Percakapan normal day di instansi pemerintah. Cuma yang ini blunder aja pakai live. Waduh. Tapi kan di sini secara tidak langsung ibu telah membantu ya membongkar gitu kan. Itu. Ada juga ini komen 1% dari 3,2 M. Wow. Gede bro. Itu bro. Gede. Aduh. Ada juga ini komen, iya bener si Ibu Indah KBB ini dinas PUTR ya. Bu Indah. Namanya Indah tapi Namanya Bu perlakuannya Indah. kok tidak indah. Aduh, kita lanjutkan dah. Let's play. Jangan cuma brownies Amanda. Kamu berarti ngasih aku cuma 1%. Ini Hanya bercanda. pembicaraan Oh, ini di kepala antara dinasnya. rekan sesama teman. Jadi beliau bercanda dengan temannya yang bernama Bercanda lu Wicaksa kate ya. terkait dengan kepengurusan notaris di Kota Bandung. Sehingga tidak ada urusan dengan Notaris di Kota Bandung tadi ada di awal-awal ngomongnya katanya Pak nggak mau dibantuin Pak ini Pak. Itu kedengar banget loh, jelas loh. Tapi kita dengerin dulu coba penjelasannya ya. kedinasan di Dinas PU. Adapun penggalan video tadi tidak utuh secara keseluruhannya. Jadi anggapan negatif dari beberapa netizen ya, ini tidak benar adanya. Dan yang bersangkutan telah kami panggil, kami klarifikasi kejelasan pemaksudannya. Yang jelas bahwa beliau mengakui bahwa melakukan live IG, live medsos. Itu TikTok bukan IG. Kayaknya ini bapak beda orang ya Pak ya. Bapak lagi nyeritain orang yang lain kan. Beda kan, bukan si Ibu Ina ini kan. Menurut gue sih gitu. Enggak, dari awalnya gue udah gak percaya dengan omongannya. Udah gak percaya. So-soan apa ya, kayak formalitas aja gitu. Iya, Aman, jelas. semuanya sudah diklarisi sapi katanya. Klarisi sapi ini mah ya, klarisi bukan sapi. klarifikasi, bukan. Klarisi sapi ini mah. Itu harus diketapel. Tetapi informasi dari yang bersangkutan di luar jam kerja, meskipun memang dilakukan di lokasi kerja. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya buat kita untuk tidak melakukan aktivitas yang sekiranya akan membuat organisasi atau kedinasan menjadi informasinya keliru. Kalau sanksi sudah kami tegur secara lisan, sudah ditegur. Nanti Tegur kita aja, akan Pak. Jangan kayak gitu. Nanti ketahuan. Waduh, ya maaf Pak, harusnya jangan sambil live ya. Biar aman. Iya maaf Bapak. Itu kan tegurannya kan. lihat secara keseluruhan, dan yang paling utama adalah klarifikasi terhadap kejadian tadi. Klarisi sapi. Karena kita kan wajib bertabayun ya terhadap Masya kejadian Allah, tadi. tabayun. Yang jelas teguran sudah kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Nanti mungkin kita akan mengevaluasi secara keseluruhan Evaluasi di Dinas kaji, PU Pak. sehingga Iya. tidak terulang lagi lah kejadian-kejadian yang meresahkan informasinya di masyarakat. Bodoh amat. Nah, dua kata tuh ya. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh gitu ya. amat. Gua penasaran nih. Kita lihat dulu video yang tadi sebelumnya ya. Oke, lihat nih, kita lihat ya. Nah, ini apa? Nah, ada kendala cuma di itunya di manajemen. Ayo udah, aku bilang ke bapak, jangan dulu. Terus bisa kalau lupa dia nggak mau kerja sama aku pak begitu. Kalau
Kan? Menurut gue ya, si ibu ini udah blunder pertama tuh dari secara mencoreng nama baik pemerintah ya. Yang kedua, kalau ibu ini diusut, gue yakin secara pribadinya juga pasti ada problematik. Gue yakin orang-orang kayak begini gitu. Yakin gue. Tapi kita masih nunggu, ini belum ada respon dari Pak JJ-nya langsung ya. Jadi ya kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa ya. Iya, karena kebetulan jam segini sih lagi main drum ya. Aduh. Kita lanjutkan, let's play. Mak, kamu kenalnya di apa? Aku bantu. Ini mah Gak usah deh apa, biar gak mau bagi-bagi. bukan. Kenapa? Kamu kenalnya di apa? Nggak ada nggak ada kendala, cuma di itunya di manjakin. Ayo udah, aku bilang ke bapak, jangan dulu. Kebetulan saya berapa persen satu? Gila, seterang-terangan itu oknum ASN membahas proyek bahkan di TikTok di jam kerja lagi. Kalau sudah begitu, ini diduga sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Oh, jelas Kang Ami. Bahkan ketika live TikTok pun masih membahas-bahas soal permintaan proyek. Iya, karena saking seringnya jadi nggak sadar gitu sampai live gitu. Jadi kan. ya, oh ini udah biasa aja. Udah biasa aja gitu. Udah biasa aja. Masyarakat juga udah tahu. Aduh. Persen cenah. 1%. 1% Apa gitu. yang Emang misalkan pada proyeknya 200 juta. nah, 200 ke pada 1% dina 200 juta baraha. Mahilah jam skincare mahnya. nya atuh. Terus informasinya YBS ya yang bersangkutan terancam dimutasi. Jangan hanya dimutasi, bongkar bobroknya perilaku oknum ASN atau pejabat di pemerintahan. Iyalah. Ini bukan hanya di Bandung Barat, tapi mungkin ini mah ya se-Indonesia. Iya, yakin. Ada Benar. kemungkinan. Ada oknum-oknum seperti ini. Jual beli proyek, minta-minta fee, dan lagi informasi yang didapat, oknum ASN tadi diduga adalah sekretaris kepala dinas di Bandung Barat. Oh, Kalau misalkan ini benar, jabatannya cukup strategis ya. Ini mau balik lagi kalau misalkan benar. Yang minta-minta fee itu adalah oknum sekretaris kepala dinas. Patut dicurigai dugaan keterlibatan kepala dinasnya. Ya, oh iya dong. Apakah kepala dinasnya mengetahui atau bahkan diduga ikut terlibat? Bongkar coba hiji weh, pasti ngarembet kemana-mana tah. Pasti yakin. Bisa Yakin jadi diduga ya oknum pemborongnya gitu. Ya yang dapat itu aja karena tadi diduga sudah ada kesepakatan soal fee. Kong kali kong. Nah, itu. Aduh. Nah kos kieu ya ijon proyek teh. Oknum pengusaha, oknum semborong gitu datang ke dinas, bertemu dengan oknum pejabat, terjadilah negosiasi. Ini ada paket sekian ratus juta ya. Tapi kumaha ya? Aya meureun, jangan ngopi mah. Aya meureun. 1%, 2%, 5% gitu. Ya mah diduga kos gitunya. Tapal wing mah. Tapal ya sama kita juga sebenarnya nggak tahu ya. Tapi kan ya mungkin kalian semua ada yang tahu boleh komen. Ya kayak gitu. boleh banget tuh. Tapi ada komen menarik juga di sini nih, kita Apa lihat. tuh? Gak pada tahu ya Bandung Barat kayak apa. Udah rahasia umum bagi orang Bandung Barat. Wow. Nah, kan. Kalau menurut gua sih di zaman era digital sekarang kayak gini ya, yang awal nih rahasia umum ini kita bikin jadi permalukan di muka umum. Karena udah era digital kayak gini kan. Iya. Posting bikin viral biar malu tuh sekalian keluarga lah itu. Tapi tidak hanya malu, berikan ya hukuman sejerak mungkin. Ya contoh pecat secara tidak hormat. Udah. Nah, kalau itu kan harus ketegasan dari kepala daerahnya. Iya, harus dong. Masa main drum tegas masa kayak gitu? Gak bisa tegas, aneh kan. Ada komen yang menarik lagi nih. Apa tuh? Jadi kanyawan kan, gumelis tuh dah tadi. Gumelis. Tiga kata deh gue bari. Apa? Cek aing ge. Aduh, cek aing ge. Aduh.
Kali ini kita bacain komentar yang ada di video kemarin. Betul. Komentar dari Dimas Banyu. Semoga abang sukses, amin. Amin, Seperti duo Bahlil ya bang. Wow. Kalau kita mah duo Bahlul. Jadi Bahlil. Kelakuannya juga kita mah. Aduh. Tapi terima kasih ya. Amin amin amin. Ini ada komen selanjutnya dari Rukmini 2065. Remaja-remaja ini bisa nggak nyaingi bapak KDM? Enggak. Ngasih duit, bangun rumah, jauh, nggak mungkin bisa. Yakin, gue juga nggak mungkin bisa. Walaupun Ya. mereka punya duit, belum tentu mereka ikhlas memberinya. Belum tentu mereka bisa konsisten puluhan tahun seperti itu. Nggak mungkin. Yakin Aduh. dah gue, yakin benar. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian mau support lebih ke Adinoki, kalian bisa kirimkan super thanks-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye. Klik video di sebelah kiri untuk berita paling baru atau video di sebelah kanan yang sudah dipilihkan YouTube khusus buat kamu.